Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan di sini kami yang kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Hendardi, kemudian ada Ahmad Fikri Prasojo, kemudian ada Anissa Aulia, Nur Hayati, dan Haura Litania Warapambayan. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai etika bisnis konstruksi. Nah, nanti ada 5 poin yang akan kami bahas. Yang pertama tentang definisi, kemudian prinsip etika bisnis konstruksi, tujuan etika bisnis konstruksi, peran etika bisnis konstruksi, dan yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi etika bisnis konstruksi. Yang pertama adalah pengertian etika bisnis konstruksi. Etika bisnis konstruksi itu adalah aturan main yang harus mengikat setiap pelaku bisnis konstruksi yang apabila dipatuhi secara penuh akan menciptakan ketertiban dan keteraturan perilaku bagi setiap warga negara. Berikut ini merupakan prinsip etika bisnis konstruksi yang prinsip bertujuan agar para pelaku bisnis konstruksi yang menjalani bisnis sadar akan dimensi etisnya pada kegiatan bisnis serta belajar bagaimana mempertimbangkan secara etis dan ekonomis dan mampu memasukkan pertimbangan etis dalam kebijakan perusahaan konstruksi tersebut. Berikut ini merupakan 5 prinsip etika bisnis konstruksi. Antara lain yang pertama prinsip sikap baik, yang kedua prinsip otonomi, yang ketiga prinsip kejujuran, yang keempat prinsip keadilan, yang terakhir prinsip kehormatan terhadap diri sendiri. Baik, selanjutnya tujuan etika bisnis konstruksi. Yang pertama, integritas, yaitu mendorong integritas dalam semua aspek pekerjaan. Yang kedua, memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, membantu pelaku bisnis konstruksi agar mengerti bagaimana perilaku moral dapat berfungsi dalam lingkungan bisnis konstruksi. Yang keempat, menghasilkan proyek konstruksi berkualitas tinggi yang memenuhi standar yang ditetapkan. Yang terakhir, mendorong profesionalisme di industri tersebut, melibatkan standar etika yang tinggi dalam hubungan dengan klien, kontraktor, pemasok, serta melibatkan tenaga kerja yang terampil dan terlatih dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya ada peran etika bisnis konstruksi. Yang pertama dapat membangun kepercayaan, dapat berupa bekerja dengan kejujuran ataupun dapat dipercaya dan memiliki moralitas yang kuat. Yang kedua menjaga reputasi. Pada saat memulai berbisnis, reputasi yang baik dapat membantu perusahaan mendapatkan keuntungan kompetitif dan dapat menarik minat para klien yang lebih besar. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan klien. Kepuasan pada klien yang tinggi dapat berkontribusi pada loyalitas, rekomendasi, dan pelanggan jangka panjang. Serta yang keempat, keberlanjutan kerjasama. Perusahaan yang menerapkan etika dalam berbisnis seperti bertanggung jawab akan memberikan efek kerjasama yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi etika bisnis konstruksi. Yang pertama, kepemimpinan dan tata kelola perusahaan. Jika manajemen dan pemimpin perusahaan sangat berkomitmen terhadap prinsip-prinsip etika, ini akan tercermin dalam keputusan dan tindakan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, profesionalisme. Keberhasilan perusahaan konstruksi sangat bergantung pada profesionalisme karena mencakup banyak hal. Yang paling penting adalah keterampilan dan kemampuan. Untuk mencapai kesuksesan, penting untuk menerapkan semua elemen ini. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah Indonesia sebagai regulator ekonomi negara juga berdampak pada penerapan etika bisnis. Selain itu, pelanggaran etika bisnis masih sering terjadi di tingkat perusahaan di Indonesia. Dalam dunia bisnis, ada 3 pihak yang seharusnya berperilaku etis: pembisnis, pemerintah, konsumen atau pelanggan, dan masyarakat yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi bisnis. Oke, itu tadi sedikit penyampaian mengenai etika bisnis konstruksi. Yang selanjutnya adalah mengenai asosiasi dari masing-masing individu. Yang pertama adalah
Yang pertama adalah mengenai Aspekindo atau Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia. Nah, Aspekindo sendiri itu lahir di Makassar pada tanggal 7 Februari tahun 2000 dan didaftarkan pada notaris pada tanggal 28 Maret tahun 2000. Nah, sekaligus pada saat itu merupakan pendeklarasian pendirian Aspekindo. Nah, dalam akte pendirian Aspekindo disebut pemegang kedaulatan tertinggi adalah rapat anggota yang dalam perkembangannya sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi, rapat anggota ini dilaksanakan secara berjenjang, yaitu di tingkat kabupaten, kota, pesertanya adalah badan usaha anggota Aspekindo. Di tingkat provinsi, pesertanya adalah pengurus tingkat kabupaten atau kota, dan di tingkat nasional pesertanya adalah pengurus provinsi. Nah, selanjutnya visi dan misi dari Aspekindo sendiri. Yang pertama, visi yaitu mewujudkan anggota dan masyarakat jasa konstruksi yang tangguh, jujur, bertanggung jawab, profesional, efisien, serta berdaya saing yang kompetitif dalam pasar nasional dan internasional. Selanjutnya misi yaitu menciptakan peluang perolehan keunggulan daya saing dalam meraih peluang pasar dengan basis efisien yang beretika profesional dan memiliki keunggulan kompetensi di dalam masyarakat usaha jasa konstruksi dalam iklim beretika bisnis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku. Lingkup asosiasi sendiri adalah pengusaha jasa konstruksi di Indonesia atau Badan Usaha Jasa Konstruksi. Nah, di sini layanan yang diberikan oleh Aspekindo itu meliputi sertifikat LSPU, sertifikat kompetensi, layanan diklat, advokasi hukum, pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk persyaratan menjadi anggota terdapat 3 kategori anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Di situ anggota biasa merupakan badan usaha nasional milik negara, milik swasta nasional yang memiliki akta pendirian yang sah menurut hukum di negara Republik Indonesia. Nah, yang anggota luar biasa itu merupakan badan usaha yang berbentuk penanaman modal asing yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian anggota kehormatan adalah tokoh-tokoh perorangan baik pemerintah, pengusaha nasional maupun masyarakat pada umumnya yang dipandang telah berjasa dalam membentuk, membina, dan memajukan Aspekindo. Nah, di sini untuk cara menjadi anggotanya sendiri. Nah, selanjutnya adalah hak, kewajiban, dan kode etik. Nah, di sini hak anggota ada 3, yaitu hak suara, memiliki hak suara, dipilih, dan memilih, serta hak bicara untuk menyalurkan pendapat dan mengajukan pertanyaan. Untuk anggota luar biasa dan anggota kehormatan hanya memiliki hak bicara untuk menyalurkan pendapat dan mengajukan pertanyaan. Sedangkan semua anggota mempunyai hak memperoleh pembinaan untuk pengembangan usaha dan memperoleh perlakuan adil sesuai dengan konstitusi dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Di sini untuk kewajiban anggota, setiap anggota memiliki kewajiban untuk mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik organisasi, serta ketetapan organisasi dan keputusan Dewan Pimpinan lainnya. Menjaga nama baik dan menjunjung tinggi harkat dan martabat organisasi, dan berperan aktif dalam pelaksanaan program kerja organisasi berdasarkan keputusan yang ditetapkan. Lalu kalau kode etik dari Aspekindo sendiri adalah sikap anggota Aspekindo diwajibkan taat dan patuh serta menghormati hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Itu dari Asosiasi Aspekindo. Selanjutnya, Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Asosiasi Profesi Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama profil, yang kedua visi misi, lingkup asosiasi, layanan yang diberikan, persyaratan menjadi anggota, dan hak dan kewajiban. Untuk profilnya sendiri, GAPEINDO, organisasi dan konteksnya. GAPEINDO merupakan asosiasi garda pengusaha konstruksi air Indonesia yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. GAPEINDO didirikan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2001 dengan semangat kebersamaan berkumpul para pengusaha jasa konstruksi yang berasal dari 5 provinsi. Bertempat di Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari yang sama, para pengusaha jasa konstruksi bersepakat untuk mendeklarasikan asosiasi jasa konstruksi yang diberi nama Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia atau yang disingkat sebagai GAPEINDO. Untuk kode etiknya sendiri, GAPEINDO menetapkan kode etik yang merupakan tugas dan kewajibannya masing-masing para pengurus dan anggota GAPEINDO di seluruh Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Yang kedua, menaati undang-undang dan peraturan yang ada. Yang ketiga, menghormati dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja. Yang keempat, tidak akan melakukan persaingan yang tidak sehat dalam melakukan kegiatan usaha. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan kedudukan, kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Untuk visi misinya sendiri, untuk visi, GAPEINDO sesuai tugas dan fungsinya selalu ikut berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia demi menunjang kokohnya kemandirian masyarakat jasa konstruksi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang 45 yang merupakan pedoman berperilaku anggota GAPEINDO dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk misinya, pemberdayaan pengusaha konstruksi dalam meningkatkan kemampuan anggota dalam mengembangkan usahanya ke arah profesional dan mandiri, serta membangun kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, di dalam maupun luar negeri, untuk menuju standar hidup yang lebih baru lagi. Untuk lingkup asosiasinya, yang pertama keanggotaan. GAPEINDO memiliki anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kabupaten atau kota, dan provinsi dari kualifikasi kecil, menengah, dan besar, serta usaha orang perseorangan konstruksi. GAPEINDO juga memberikan pelatihan dan bimbingan teknik terkait jasa kontraktor air kepada para anggotanya. Yang kedua, sertifikasi badan usaha. Sertifikasi badan usaha membantu perusahaan memenuhi standar dan prosedur yang diakui secara nasional atau internasional. Dengan sertifikasi yang relevan, perusahaan akan memenuhi persyaratan ini dan meningkatkan peluang perusahaan untuk memenangkan tender dan kontrak. Dan yang terakhir, registrasi koperasi. Seluruh anggota GAPEINDO diberi fasilitas untuk menjadi anggota Koperasi Bina Widya Mandiri, suatu aplikasi tentang aktivitas usaha jasa konstruksi di Indonesia. Bagi anggota GAPEINDO, perkumpulan memberikan pelayanan yang ini berupa KTA, Koperasi Bina Widya Karya, yang merupakan fasilitas untuk berusaha sebagai kontraktor. Layanan yang diberikan untuk keanggotaannya, anggota GAPEINDO akan mendapat privilege sebagai member PT BMPI dan diberikan kartu tanda anggota atau KTA yang dapat digunakan untuk masuk ke website serta bertransaksi dengan merchant-merchant dari PT BMPI. Karena sifatnya yang spesifik, maka PT BMPI juga memberikan pelayanan pada anggota yang berasal dari asosiasi lain yang ingin bergabung dengan PT BMPI. Untuk audit lisensinya, Asosiasi GAPEINDO membentuk LSBU PT Jasa Sertifikasi GAPEINDO dengan singkatan JASTINDO. Ketua Lembaga Pembangunan Jasa Konstruksi memberikan surat rencana audit kecukupan dan audit lapangan. Untuk persyaratan menjadi anggotanya, yang pertama memiliki badan usaha yang terdaftar dan sah berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, perusahaan Anda harus bergerak di sektor kontraktor air atau bidang terkait seperti konstruksi air, pengolahan air, irigasi, drainase, atau pengolahan air limbah. Yang ketiga, perusahaan Anda harus memiliki izin usaha yang sah. Yang keempat, memiliki pengalaman dan kualifikasi di bidang kontraktor air. Yang kelima, mematuhi standar dan etika organisasi. Untuk kode etik hak dan kewajiban anggota, menyadari sepenuhnya kedudukan, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya untuk memberikan dharma baktinya pada bangsa dan negara, dan meningkatkan bahwa usaha jasa konstruksi adalah suatu kegiatan dalam bidang ekonomi yang turut serta dalam pencapaian terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. GAPEINDO menetapkan kode etik yang merupakan tugas dan kewajiban masing-masing para pengurus dan anggota GAPEINDO di seluruh Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Yang kedua, menaati undang-undang
dan peraturan yang ada. Yang ketiga, menghormati dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja. Yang keempat, tidak akan melakukan persaingan yang tidak sehat dalam melakukan kegiatan usaha. Dan terakhir, tidak menyalahgunakan kedudukan kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada Asosiasi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia atau disingkat ASTEKINDO. Yang pertama, profil perusahaan. Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia ASTEKINDO merupakan perkumpulan dari para profesional atau pekerja yang bergerak di bidang jasa konstruksi. ASTEKINDO didirikan pada tanggal 18 November 2006 yang berawal dari pertemuan para pendiri yang diselenggarakan di Jakarta yang bermaksud untuk mendirikan asosiasi profesi. Pendiri ASTEKINDO yaitu Yul Santoso Tarigan, Tumpal SP Sianipar, dan Insinyur YB Susanto Gani. ASTEKINDO telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan jasa konstruksi nasional melalui berbagai kegiatan terutama dalam mensukseskan program-program pemerintah yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, terutama dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi yang kompeten dan bersaing tinggi. Selanjutnya visi misi. Visinya yaitu terciptanya tenaga teknik konstruksi Indonesia yang handal, profesional, dan bertanggung jawab pada ruang lingkup kompetensinya dalam upaya mendukung peningkatan produktivitas dan standar mutu kerja usaha jasa konstruksi nasional dalam mensukseskan pembangunan nasional dan daerah. Misi menjadi wadah bagi penyaluran aspirasi tenaga teknik konstruksi Indonesia dalam membangun nasional dan daerah. Pemberdayaan skill dan profesionalisme kerja para tenaga teknik konstruksi Indonesia dalam ruang lingkup kompetensinya yang memiliki daya saing yang unggul dan pangsa pasar usaha jasa konstruksi nasional dan global. Yang terakhir yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jasa konstruksi yang dapat mendukung peningkatan produktivitas, standar mutu kompetensi, dan profesionalisme tenaga kerja teknik konstruksi Indonesia. Selanjutnya yaitu lingkup asosiasi. Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia atau ASTEKINDO berperan sebagai wadah bagi para tenaga teknik konstruksi di Indonesia. Lingkup kegiatan ASTEKINDO mencakup berbagai aspek dalam industri konstruksi, yaitu yang pertama, profesi tenaga teknik konstruksi. Yang kedua, pembangunan nasional. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, advokasi dan kebijakan. Yang kelima, kerjasama dan jaringan. Selanjutnya, pelayanan yang diberikan ASTEKINDO dalam bentuk sertifikasi dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga teknik konstruksi, yaitu yang pertama, sertifikasi profesi. Sertifikasi ini dapat menjadi bukti kompetensi dan kualifikasi bagi anggota ASTEKINDO dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang konstruksi. Yang kedua, pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga teknik konstruksi. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai topik seperti manajemen proyek, penggunaan teknologi konstruksi terkini, perencanaan dan desain, pengawasan konstruksi, serta bidang lain yang relevan dengan industri konstruksi. Selanjutnya pelayanannya yaitu seminar dan konferensi, di mana para profesional dan praktisi konstruksi dapat bertukar informasi, pengalaman, dan pemikiran terkini dalam industri. Yang terakhir yaitu program pengembangan karir untuk meningkatkan keterampilan, kepemimpinan, manajemen proyek, komunikasi, negosiasi, dan aspek lain yang relevan dalam bidang konstruksi guna membantu anggota ASTEKINDO dalam meraih kemajuan karir mereka dan menghadapi tantangan yang ada di industri konstruksi.
Selanjutnya yaitu persyaratan menjadi anggota. Terdapat beberapa persyaratan untuk menjadi anggota Astikindo, yaitu yang pertama, memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dalam bidang teknik konstruksi yang relevan. Yang kedua, diharapkan memiliki pengalaman kerja yang relevan dalam industri konstruksi. Yang ketiga, keanggotaan dalam organisasi profesi terkait atau asosiasi lain di bidang konstruksi juga dapat menjadi syarat untuk bergabung dengan Astikindo. Yang terakhir yaitu memiliki rekomendasi dan referensi dari pihak terkait. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban atau kode etik. Yang pertama yaitu berorientasi pada perilaku dan moralitas yang luhur dan beradab, berdedikasi dan amanah yang berlandaskan nilai-nilai aturan agama, sosial, dan budaya yang berlaku. Yang kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesinya. Yang ketiga, menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan reputasi profesi dengan bekerja secara sungguh-sungguh dan memegang integritas dan martabat profesinya. Yang keempat, taat dan patuh pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai aturan dan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir yaitu senantiasa berupaya meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan profesionalitasnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya Asosiasi Profesi Ikatan Ahli Teknik Penyihatan dan Teknik Lingkungan Indonesia atau IATPI. Adapun outline pembahasan yang pertama yaitu profil, yang kedua visi misi, yang ketiga lingkup asosiasi, yang keempat layanan yang diberikan, yang kelima persyaratan menjadi anggota, dan yang keenam kode etik. Yang pertama, profil. Ikatan Ahli Teknik Penyihatan dan Teknik Lingkungan Indonesia atau IATPI merupakan organisasi yang menghimpun para ahli teknik penyihatan dan lingkungan di Indonesia. Saat ini keanggotaan IATPI mencakup lebih dari 1.500 profesional rekayasa sanitasi dan lingkungan. IATPI didirikan di Bandung pada tanggal 10 Oktober 1977 dengan nama sebelumnya yaitu Ikatan Ahli Teknik Penyihatan Indonesia. Perintisnya terdiri dari para pendiri serta para alumni pertama jurusan Teknik Penyihatan Institut Teknologi Bandung yang dipelopori oleh Profesor Dr. Insinyur Supangat Sumarto, Dr. Insinyur Beni Chatip, Insinyur Hidayat Noto Sugondo, Insinyur Darmawan Saleh, serta sejumlah alumni lainnya. Yang kedua, visi misi. Visinya yaitu terciptanya tata kelola lingkungan yang baik dan berkelanjutan, dan misinya untuk berkomitmen melalui partisipasi aktif dalam pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya di bidang rekayasa sanitasi dan lingkungan. Lingkup asosiasi. Ikatan Ahli Teknik Penyihatan dan Teknik Lingkungan Indonesia atau IATP ini merupakan asosiasi tenaga ahli di bidang teknik penyihatan dan teknik lingkungan yang mencakup penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah cair, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, pemulihan kerusakan lingkungan dan drainase. IATPI saat ini memiliki 1.000 anggota lebih yang bertugas di pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSM, dan lainnya. Selain menjalankan sertifikasi manajer pengendalian pencemaran air, IATPI juga menjalankan sertifikasi tenaga ahli teknik lingkungan untuk bidang jasa konstruksi. IATPI ini terlibat di kajian kebijakan, desain produk, pelatihan, dan pameran teknologi di bidang teknik penyihatan dan teknik lingkungan. Layanan yang diberikan. Sesuai perannya sebagai asosiasi profesi di bidang teknik lingkungan, IATPI mengembangkan program sertifikasi yang ditujukan untuk para anggotanya yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Program tersebut adalah sertifikasi keahlian konstruksi lingkungan yang diadakan untuk memenuhi kewajiban ketenaga ahlian jasa konstruksi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Kegiatannya meliputi ujian sertifikasi,
pelatihan dasar, dan pelatihan kompetensi. Persyaratan menjadi anggota. Untuk mendaftar menjadi anggota IATPI dapat dilakukan secara online melalui website resmi IATPI dengan syarat mengisi form berisikan data diri, tempat tinggal, serta pendidikan minimal S1. Dan yang terakhir, kode etik, hak, dan kewajiban. Etika Profesi Ikatan Ahli Teknik Penyihatan dan Teknik Lingkungan Indonesia terdiri dari seperangkat prinsip moral dan nilai yang harus dipegang teguh oleh para ahli teknik penyihatan dan teknik lingkungan Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Beberapa prinsip etika profesi IATPI yang harus dipegang oleh anggotanya meliputi integritas, profesionalisme, pertanggungjawaban, kejujuran, keadilan, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, serta kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu Asosiasi Profesi Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu profil dari IAMPI. IAMPI adalah asosiasi profesi kumpulan para maaf, sebentar. IAMPI adalah asosiasi profesi kumpulan para praktisi ahli manajemen proyek Indonesia dan didirikan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1999. Pendirian IAMPI disahkan oleh Notaris Agus Majid SH dengan pernyataan akta pembentukan IAMPI nomor 182 tertanggal 31 Juli 2000. Dikukuhkan kembali terakhir pada tanggal 1 April 2014 melalui akta notaris nomor 1 oleh Notaris Dewi Tenti Septi Artiani, SH, MKN. IAMPI bertujuan mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam bidang manajemen proyek. Organisasi ini menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, pelatihan, dan konferensi guna mendukung pengembangan profesionalisme para anggotanya. Selanjutnya yaitu visi misi. Visinya berupaya menjadikan Indonesia negara yang berorientasi pada proyek dengan tujuan mencapai tujuan nasional dengan tingkat kepastian yang tinggi dan penggunaan sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, penerapan manajemen proyek secara nasional diakui sebagai faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan bisnis maupun tujuan nasional. Misinya yaitu dengan melibatkan anggotanya, IAMPI memiliki misi mendorong kemajuan dalam praktek ilmu dan profesi manajemen proyek secara nasional dengan kesadaran dan inisiatif yang tinggi. Selanjutnya yaitu lingkup asosiasi. Lingkup asosiasi IAMPI mencakup beberapa aspek terkait dengan manajemen proyek di Indonesia. Berikut adalah beberapa bidang yang termasuk dalam lingkup asosiasi IAMPI. Yang pertama, pengembangan profesional. IAMPI berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam manajemen proyek. Mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan, seminar, workshop, dan konferensi untuk meningkatkan kemampuan profesional anggotanya. Yang kedua yaitu advokasi dan kebijakan. IAMPI terlibat dalam advokasi dalam pembentukan kebijakan terkait manajemen proyek di Indonesia. Mereka bekerja sama dengan pemerintah, lembaga profesional, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan pentingnya manajemen proyek yang baik dan berkontribusi pada tujuan nasional. Yang ketiga yaitu jaringan dan kolaborasi. IAMPI menyediakan platform untuk membentuk jaringan profesional dalam bidang manajemen proyek.
Anggota IAMPI dapat terhubung dengan rekan sejawat, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam pengembangan profesional mereka. Kolaborasi antara anggota juga didorong untuk menghasilkan pemikiran inovatif dan solusi terbaik dalam manajemen proyek. Yang terakhir yaitu peningkatan kesadaran publik. IAMPI berupaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang manajemen proyek di kalangan masyarakat umum. Mereka terlibat dalam kampanye edukasi, publikasi, dan acara sosial untuk memperkenalkan manfaat dan praktik terbaik dalam manajemen proyek kepada masyarakat luas. Selanjutnya itu sertifikasi pelatihan. Proses penilaian dilakukan untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli atau profesional dalam bidang jasa layanan yang sesuai dengan yang tercatat dalam sertifikat atau lampirannya. Sertifikat kompetensi ini memiliki masa berlaku selama 3 tahun dan dapat diperbaharui dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Kualifikasi keahlian IAMPI terbagi menjadi 3 golongan, yaitu nasional, pencabangan, dan internasional. Selanjutnya itu persyaratan menjadi anggota. Yang pertama, minat dan keterlibatan dalam manajemen proyek. Menunjukkan minat yang kuat dan keterlibatan aktif dalam bidang manajemen proyek. Yang kedua, keahlian dan pengalaman. Memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dalam manajemen proyek yang dapat berasal dari pendidikan formal, pengalaman kerja, pelatihan, atau sertifikasi terkait. Yang ketiga yaitu mengisi formulir pendaftaran. Melengkapi formulir pendaftaran dengan informasi pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, dan kualifikasi terkait manajemen proyek. Yang keempat yaitu pembayaran biaya keanggotaan. Membayar biaya keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir mengikuti prosedur penerimaan yang ditetapkan oleh IAMPI seperti verifikasi informasi, wawancara, atau penilaian lainnya. Terakhir yaitu kode etik. Ahli manajemen proyek adalah profesi yang berusaha menggunakan akal dan intuisi serta sikap dan tindakan untuk mencapai hasil kerja yang optimal dan seimbang dalam penggunaan sumber daya dan dana. Ini dilakukan melalui proses pembangunan yang sesuai dengan batasan waktu, kuantitas, kualitas, dan biaya yang diinginkan. Sebagai ahli manajemen proyek, dalam menjalankan tugasnya, ia bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi tugas yang memberikan kepercayaan padanya. Dengan demikian, pelaksanaan proyek harus berjalan dengan tertib sesuai dengan permintaan dan kendala yang telah disetujui oleh pihak pengguna jasa atau pemberi tugas. Hak dan kewajiban atau kode etik. Yang pertama, penuh perhatian terhadap sesama, jujur terhadap diri sendiri dan lingkungannya, bertanggung jawab atas semua pikiran, ucapan, dan tindakan yang dilakukan, menepati janji, bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang baik dan sempurna, bersikap setia dan taat asas, bersikap adil, mempunyai integritas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya, dapat menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersikap, bertingkah laku, dan bertindak sebagai warga negara yang baik dengan penuh tanggung jawab atas semua akibat yang mungkin terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itu mungkin presentasi dari kita semuanya. Kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.